Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini, untuk menuliskan apa yang penting dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari nomor 1 sampai nomor 10. Coba pikirkan secara sejenak, apa yang penting dalam hidup ini? Apa yang saudara akan tulis? Ini cuma contoh aja ya saudara sekalian, ini bukan menunjukkan inilah hal yang penting, ini cuma hanya contoh saja. Kalau ambil waktu untuk sebentar memikirkan apa yang penting dari 1 sampai 10, apa yang saudara akan tulis? Kalau saudara sekarang sudah menikah, datang dengan suami atau istri saudara, mungkin ini satu exercise yang bisa dikerjakan setelah kebaktian ini. Coba apakah sama urutan 1 sampai 10-nya? Saya mulai nonton satu acara di TV namanya, nggak tahu mungkin saudara nggak kenal, namanya Welcome to Wrexham. Ada yang kenal? Ada yang pernah dengar? Nggak ada yang pernah dengar. Karena ini cerita tentang dokumenter tentang seorang yang Hollywood actor yang beli satu football club, sepak bola, klub sepak bola, dan di sana cerita tentang klub sepak bola ini yang di England, di Wales, dan orang-orang di sana itu begitu gila dengan sepak bola. Begitu gila dengan sepak bola, fan berat sekali. Setiap hari pikiran mereka itu adalah sepak bola. Seluruh satu kota kecil ini, semua yang mereka pikirkan adalah sepak bola. Kalau mereka ditanya apa yang paling penting dalam kehidupan mereka, kalau disuruh urutkan dari 1 sampai 10, saya rasa sepak bola akan di nomor 1. Kalau saudara punya anak-anak, saya punya anak-anak umur 7 dan ke-8, umur 8, kalau anak yang umur 8 yang laki-laki, kalau saya tanya kepada dia mungkin Pokemon cards itu mungkin nomor 1. Tapi apa bagi saudara? Apa yang penting? Selama ini kita, saudara sekalian, mengikuti mulai seri Kitab Kejadian. Dan di awal-awal Kitab Kejadian ini, pasal yang pertama, pasal yang kedua, kita diberikan satu pandangan kisah tentang bagaimana dunia diciptakan. Ini mungkin sesuatu yang cukup interesting, kita bisa pikirkan gimana ya dunia diciptakan, tapi sebenarnya ada yang lebih penting lagi, ada yang lebih dalam lagi untuk kita pikirkan bersama, karena dalam kisah ini, dalam kisah penciptaan dunia, kita diberikan tahu saudara sekalian dari firman Tuhan, apa sebenarnya dunia ini. Apa arti kehidupan kita, itulah yang ingin diajarkan, itulah yang ingin diberikan kepada kita. Dan waktu kita memikirkan apa artinya dunia ini, jawaban itu saudara sekalian membentuk hati kita, membentuk pemikiran kita. Apa yang sebenarnya penting dalam kehidupan kita? Apa yang sebenarnya nomor 1 dalam kehidupan kita ini? Kemarin saudara sekalian, minggu lalu saudara sudah melihat Kitab Kejadian pasal yang pertama. Sekarang kita mulai Kitab Kejadian pasal yang kedua. Dan di Kitab Kejadian pasal yang kedua ini, kalau dibandingkan dengan Kitab Kejadian pasal yang pertama, agak ada perbedaan saudara sekalian. Dan kita perlu ingat Kitab Kejadian pasal pertama dan Kitab Kejadian pasal yang kedua itu bukan kronologikal. Jadi artinya bukan setelah Kitab Kejadian 1, lalu selanjutnya Kitab Kejadian yang kedua. Bukan seperti itu, sebenarnya mereka adalah kisah yang paralel. Diceritakan 2 kali. Ini diceritakan pertama di Kitab Kejadian pertama, lalu diceritakan lagi dengan cara yang berbeda, dengan fokus yang berbeda, ingin mengajarkan kepada kita sesuatu yang agak berbeda dari Kitab Kejadian pertama. Jadi Kitab Kejadian 2 ini seperti satu sinoptik atau satu cerita paralel untuk mengajarkan kepada kita sesuatu yang sedikit berbeda. Untuk memberikan tahu kepada kita, untuk mengajarkan kepada kita, sebenarnya dalam kehidupan ini, dalam dunia ini, itu apa yang penting. Kalau kita bandingkan saudara sekalian dengan, saya rasa minggu lalu, sudah dibandingkan, Sabian membandingkan dengan kisah penciptaan dunia di
Di zaman pada waktu itu, zaman Babilonia, zaman Assyria, dan ini saya berikan satu contoh lagi saudara sekalian, kitab kisah penciptaan dunia yang dinamakan adalah Epik Atrahasis. Ini sekitar 1800 sebelum Masehi. Ini konteksnya saudara sekalian. Waktu kita melihat kitab Kejadian, ini konteks mereka pada waktu itu. Bangsa-bangsa lain, inilah cara pemikiran mereka. Jadi kalau kita bisa bandingkan, kita bisa belajar, oh orang Israel pemikiran mereka yang ingin diajarkan oleh Tuhan itu berbeda sekali. Jadi ini cerita Atrahasis ini ceritanya saudara sekalian, manusia diciptakan itu bukan karena Tuhan ingin manusia untuk bekerja dengan dia. Cerita Atrahasis ini ceritanya begini saudara sekalian. Dewa-dewa pada waktu itu ada dewa-dewa yang tinggi, ada dewa-dewa yang rendah. Dewa-dewa yang rendah itu kerjaannya melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar yang dewa-dewa tinggi tidak mau lakukan. Jadi ini pekerjaannya dewa-dewa yang rendah untuk menggali kanal. Tapi pada waktu itu rupanya dewa-dewa yang rendah memberontak karena mereka nggak mau melakukan pekerjaan yang keras. Jadi mereka berontak, jadi ada peperangan. Dan setelah peperangan terjadi, mereka bilang, oke, kita kompromi. Dan komprominya adalah saudara sekalian, mari kita ciptakan manusia, dewa-dewa berkata. Dan manusia diciptakan dengan tanah liat, ditambah dengan darah satu dewa yang dibunuh oleh dewa-dewa yang lain. Dan setelah itu semua dewa-dewa spat, meludahi darah itu. Ini pemikiran orang-orang pada waktu zaman Israel di mana kitab Kejadian ditulis. Bangsa-bangsa lain pemikiran mereka itu seperti ini. Coba saudara pikirkan sebentar. Kalau memang ini adalah realita, bangsa-bangsa lain pada waktu itu, bagaimana cara pemikiran mereka tentang siapa manusia itu? Apa yang diajarkan oleh bangsa-bangsa lain tentang apa yang penting dalam kehidupan ini? Tapi kitab Kejadian berbeda. Kitab Kejadian mengajarkan kepada kita sesuatu yang jauh berbeda. Jauh berbeda juga dari pandangan orang-orang di luar, di Australia ini. Cara mereka berpikir tentang apa artinya kehidupan ini. Dan waktu kita melihat, kita pelajari bersama-sama kitab Kejadian pasal yang kedua ini saudara sekalian, kita diajarkan sesuatu yang penting. Bahwa kehidupan ini adalah tentang yang penting dalam kehidupan ini adalah relasi. Hubungan, relationship. Kita lihat di dalam kitab Kejadian ini diulang-ulang menunjukkan kepada kita hubungan yang baik. Hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan ciptaan Tuhan, hubungan yang baik dengan satu sama lain, dengan sesama. Kita lihat saudara sekalian, hubungan yang begitu baik dengan Tuhan. Manusia bukan diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang kasar, tetapi manusia diciptakan sebagai teman sekerja Tuhan. Bayangkan saudara sekalian, manusia diciptakan supaya bisa bekerja sama dengan Tuhan. Kita lihat dari kitab Kejadian pasal yang kedua. Di awal itu saudara sekalian di ayat yang kelima dikatakan belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Ini agak berbeda ya saudara sekalian dengan kitab Kejadian yang pertama, saya sudah bilang. Ini ceritanya paralel untuk mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dan kenapa belum ada semak-semak, kenapa belum ada tumbuh-tumbuhan? Sebab ini alasannya, karena Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Untuk agar supaya ada tumbuh-tumbuhan, agar supaya ada kehidupan di bumi ini, perlu ada dua hal. Perlu Tuhan yang mengirimkan hujan, dan perlu manusia, orang untuk mengusahakan tanah. Dari awal kitab Kejadian saudara sekalian, kita sudah diajarkan manusia itu diciptakan untuk bekerja sama dengan Tuhan. Bukan hanya manusia yang mengerjakan semuanya supaya Tuhan bisa beristirahat, tidak melakukan apapun.
Tapi manusia diundang bekerja dengan Tuhan. Lalu kita juga lihat saudara sekalian ada kedekatan antara hubungan antara Tuhan dan manusia yang diciptakan. Pada waktu manusia diciptakan, waktu Adam diciptakan dari pasal yang kedua ayat yang ketujuh saudara sekalian. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah hampir sama saudara sekalian. Seperti cerita bangsa-bangsa yang lain pada waktu itu. Tetapi di sini apa yang Tuhan lakukan? Bukan meludahi tanah liat itu. Tapi Tuhan menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Ini satu analogi, satu metafor. Tentunya ini metafor karena Tuhan adalah roh, Tuhan tidak punya hidung, Tuhan tidak bisa bernafas. Tidak bernafas seperti kita manusia bernafas. Ini hanya satu metafor saudara sekalian, metafora. Hanya satu analogi untuk menunjukkan kedekatan antara manusia dan Tuhan. Tuhan datang kepada tanah liat yang sudah Dia bentuk. Dia face to face dengan tanah itu. Dia hembuskan nafasnya. Tuhan menciptakan manusia supaya ada kedekatan hubungan antara Tuhan dan manusia. Dan juga Tuhan berkati manusia itu. Di pasal yang kedua, ayat yang ke-8, dikatakan Tuhan Allah membuat taman di Eden. Dia ciptakan manusia, lalu Tuhan yang membuat taman di Eden supaya manusia ditempatkan di taman itu. Dan Tuhan yang menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya. Bahkan Dia letakkan pohon kehidupan di sana. Supaya manusia bisa hidup. Semua yang manusia perlukan Tuhan sediakan. Bukan lebih lagi dari itu saudara sekalian, diberikan bukan hanya buah-buah yang pokoknya cukuplah kalorinya cukup asal dia bisa makan, dia harusnya sudah puas. Tapi diberikan buah-buah yang menarik. Dalam bahasa aslinya dikatakan juga kalau saudara lihat di dalam bahasa Inggrisnya, it's pleasing to the eye. Sesuatu yang indah, yang beautiful untuk dilihat dengan mata. Tuhan bukan hanya memberikan yang basic. Tuhan berikan lebih lagi. Dari awal penciptaan dunia dan manusia sudah jelas sekali ada hubungan yang dekat antara Tuhan dan manusia. Sekarang lagi HSC, keponakan saya, niece saya juga sedang HSC. Dan kalau misalnya ada yang HSC nilainya bagus sekali, first in course namanya. Nilai ranking pertama dalam course itu, dalam exam itu. Wah, pasti bangga sekali orang tuanya. Bukan hanya itu saudara sekalian, bukan hanya dikasih tahu, wah kamu nomor 1, tapi there's a ceremony. Diundang bisa ketemu dengan Minister of Education, dapat piagam khusus first in course. Untuk ketemu dengan minister saudara sekalian, anak-anak ini harus membuktikan diri mereka. Membuktikan harga mereka. Hanya orang-orang yang pintar sekali, yang sukses sekali, yang bisa nomor 1 baru bisa ketemu dengan menteri. Inilah cara dunia kita bekerja, ya kan? Kalau mau ketemu presiden, nggak semua orang bisa ketemu presiden. Harus yang sukses, yang punya harga yang tinggi. Mungkin harus kaya sekali, harus berdagang yang baik sekali. Mau ketemu dengan Prime Minister, nggak bisa langsung ketemu Prime Minister saya mau ngomong dengan Bapak, nggak bisa. Kita hidup di dalam dunia di mana kita harus membuktikan harga kita, membuktikan martabat kita, membuktikan apa yang kita bisa berikan, baru kita bisa datang dekat kepada mereka yang tinggi. Tapi dari kitab Kejadian kita diajarkan sesuatu yang begitu berbeda.
Lebih tinggi dari presiden, lebih tinggi dari menteri, lebih tinggi dari perdana menteri. Kita manusia diciptakan untuk supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Supaya kita bisa berelasi dengan Tuhan. Kita tidak perlu membuktikan diri. Ini semuanya inisiatif dari Tuhan. Saudara yang berasa, saya nggak berharga, saya tidak dipedulikan orang lain. Tahu nggak saudara diciptakan oleh Tuhan supaya Bapak, Ibu, saudara bisa dekat dengan Tuhan. Dia pun berikan pimpinannya. Dan pimpinan Tuhan adalah juga termasuk berkat dari Tuhan. Waktu Tuhan memberikan pimpinannya, memberikan dia perintah, ditaruh manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu satu perintah pada dia. Karena Tuhan adalah Tuhan, kita adalah ciptaannya. Berhak sekali Tuhan untuk memberikan perintah kepada manusia. Perintah Tuhan itu adalah baik. Ini adalah berkat dari Tuhan. Karena waktu Tuhan berkata memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini kau boleh makan. Semuanya kau boleh makan. Tapi hanya ada satu yang kau tidak bisa makan. Kau tidak boleh makan. Kenapa? Karena kalau manusia makan, mereka akan mati. Ini berkat Tuhan saudara sekalian, memberikan perintah agar mereka tidak mati, agar manusia punya kehidupan. Kalau kita memang diciptakan supaya kita bisa berelasi dengan Tuhan, bisa dekat dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan perintah supaya kita tidak mati. Ini satu paradigma yang baru waktu kita datang kepada firman Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, belajar dari Tuhan. Apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita. Ini satu paradigma yang baru. Perintah-perintah Tuhan bukan supaya membuat hidup kita lebih susah. Perintah-perintah Tuhan adalah supaya hidup kita lebih punya kehidupan. Tapi bukan hanya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita diciptakan juga punya hubungan baik dengan dunia. Kenapa manusia diciptakan untuk mengusahakan dan memelihara taman? Bukan menghancurkan taman, tapi memelihara taman, mengusahakan taman itu. Dan bukan hanya itu saudara sekalian, juga ada hubungan baik dengan sesama. Waktu Adam diciptakan, Tuhan melihat ini tidak baik dia sendirian. Karena itu Tuhan menciptakan seseorang lagi. Membentuk satu orang lagi yang setara dengan Adam. Di pasal yang kedua ayat ke-18 dikatakan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Setara dengan dia. Waktu kita mendengar kata itu saudara sekalian penolong, mungkin dalam pemikiran kita, oh penolong artinya seperti pembantu mungkin. Seseorang yang lebih rendah untuk membantu Adam untuk melakukan pekerjaan dia sebagai asisten yang pergi untuk beli kopi untuk manajer-manajernya. Tapi sebenarnya kata penolong itu bukan seperti begini saudara sekalian. Bukan artinya sebagai seorang pembantu. Karena dalam firman Tuhan kata penolong itu digunakan untuk Tuhan. Siapa yang menolong? Siapalah yang penolong itu? Tuhanlah penolong kita. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan. Menjadi penolong adalah sebenarnya dalam firman Tuhan adalah seseorang yang lebih kuat menolong seseorang yang lebih lemah, yang tidak bisa menolong mereka sendiri. Dan karena itu waktu kita melihat pasal yang kedua adalah ayat ke-18, Tuhan menciptakan satu penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini bukan artinya Hawa lebih rendah. Dan waktu Tuhan menciptakan Hawa, dia mengambil satu dari tulang rusuknya, itu menunjukkan bahwa Hawa harus berdiri di samping Adam. Sebagai penolong yang setara. Dan kita juga bisa melihat ada keeratan antara Adam dan Hawa, penciptaan manusia yang pertama dan yang kedua. Waktu Tuhan membawa perempuan ini,
di hadapan Adam. Adam berkata seperti ini, saudara sekalian. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Kata-kata itu saudara sekalian, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ini adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan keeratan. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang Israel waktu mereka datang kepada Raja Daud. Sebelum mereka membuat dia menjadi raja. Mereka berkata, ketahuilah kami ini adalah tulang dan dagingmu. Dan setelah itu di ayat ketiga, mereka datang kepada Raja Daud, mengadakan perjanjian dengan dia. Dan mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Ini kata-kata yang menunjukkan keeratan saudara sekalian. Menunjukkan perjanjian. Mereka pun berelasi tanpa halangan. Karena di pasal yang ke-25, pasal kedua ayat ke-25, mereka keduanya terlanjang manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Itu menunjukkan mereka punya relasi tanpa halangan, tanpa konflik, tanpa menutup-nutupi. Itu yang kita lihat saudara sekalian. Hubungan antara sesama yang sebenarnya harusnya penuh dengan keeratan, harusnya penuh dengan kesetaraan, harusnya berelasi tanpa halangan. Kita diciptakan agar kita bisa berelasi seperti itu. Tentunya ini adalah menceritakan tentang suami dan istri, manusia pertama dan yang kedua. Tetapi secara general juga saudara sekalian, inilah harusnya seperti antara sesama. Tapi kita tahu dunia kita tidak seperti ini. Antara suami dan istri pun ada keretakan. Antara orang tua dan anak-anak pun ada keretakan. Di mana-mana kita melihat peperangan, konflik. Mungkin saudara pun hari ini berpikir, kenapa relationship begitu susah? Tapi yang kita lihat dari kitab Kejadian pasal yang kedua ini, saudara sekalian, relasi itu penting sekali. Di akhir kehidupan kita, saudara sekalian, seringkali orang cerita tentang apa yang mereka pikirkan sebelum mereka menghembuskan nafas yang terakhir. Selalu ada kata-kata orang yang berkata bilang, gak ada orang satupun yang akan bilang, wah harusnya saya bekerja lebih banyak lagi. Selalu apa yang mereka regret, itu adalah mereka tidak lebih lagi membentuk hubungan, memperbaiki hubungan yang rusak. Selalu regret mereka adalah harusnya saya lebih spend time lebih lagi dengan anak-anak. Karena saya rasa kita dalam hati kita tahu bahwa relasi itu penting sekali. Orang-orang yang ada dalam kehidupan kita itu penting sekali. Tapi bukan hanya itu saja saudara sekalian, dikatakan dari kitab Kejadian ini, relasi antara kita dengan Tuhan pun penting sekali. Tapi kita melihat banyak keretakan di dunia ini. Dan kita bisa belajar gimana caranya supaya bisa bicara dengan baik. Saya sekarang lagi pimpin kelas premarital. Premarital class, kita belajar gimana caranya mendengar satu sama lain, gimana caranya bisa mengatakan apa yang ada dalam hati kita tanpa berantem, dengan baik, being assertive dengan yang baik. Tapi skill-skill ini penting saudara sekalian, tapi yang lebih penting lagi adalah satu hal. Saudara kan semua dalam kitab Kejadian ini menunjukkan kepada kita relationship itu begitu penting. Tapi juga menunjukkan satu hal yang lebih penting lagi saudara sekalian sebenarnya. Karena ini adalah sesuatu yang menunjuk ke Kristus. Saudara ingat di kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat 31 dan 32.
Rasul Paulus mengambil kata-kata yang sama dari kitab Kejadian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dan Rasul Paulus diilhami oleh Roh Kudus tahu bahwa kata-kata itu sebenarnya bukan hanya menunjukkan tentang suami dan istri, bagaimana suami akan meninggalkan mereka menjadi satu. Tapi lebih lagi dikatakan di ayat ke-32, rahasia ini besar. Rahasia maksudnya sesuatu yang dulunya belum diketahui, tapi sekarang sudah diketahui karena Kristus sudah datang. Dan ini rahasia yang begitu besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Dari awal penciptaan dunia, saudara sekalian, Tuhan Allah Bapa kita waktu menciptakan dunia, pemikiran Dia dari waktu itu, waktu kata-kata itu dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging, kesatuan, keeratan, hubungan yang begitu dekat dengan sesama. Pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, waktu kata-kata itu dikatakan pertama kali, maksud Tuhan pada waktu itu, sudahlah Kristus dengan jemaatnya. Maksud Tuhan pada waktu itu adalah relasi ini akan hanya bisa disempurnakan oleh Kristus. Kita bisa belajar gimana caranya kita bicara dengan baik, kita bisa belajar gimana caranya kita bisa membereskan konflik dengan baik, dan semua itu hal yang baik, tapi sebenarnya yang kita perlukan saudara sekalian adalah Kristus. Itu yang kita perlukan. Karena inilah rencana Tuhan dari awal-awal. Dari pertama-tama, kalau di kitab Kejadian yang pasal kedua menunjukkan relasi dan hubungan itu penting sekali. Dan Tuhan menciptakan kita supaya kita punya hubungan yang dengan baik dengan Tuhan. Kita punya hubungan baik dengan sesama. Kita punya hubungan baik dengan ciptaannya. Jawabannya saudara sekalian, bagaimana hal itu bisa disempurnakan? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hanyalah di dalam Kristus. Ini yang kita perlukan. Inilah jawaban Tuhan. Waktu kita melihat keretakan yang ada dalam hubungan kita satu sama yang lain, jawaban Tuhan adalah Kristus. Dia yang mempersatukan. Dia yang mengampuni. Dia yang memperbaiki. Dan kalau memang begitu saudara sekalian, jawaban pertanyaannya adalah, apakah saudara punya Kristus? Karena kalau kita cari jalan lain, kita tidak akan menemukan jawabannya. Mungkin saudara, waktu saya minta saudara memikirkan apa yang penting dalam kehidupan saudara. Kalau saudara tulis relationship adalah penting sekali, dan kita lihat dari kitab Kejadian pasal yang kedua ini, relationship memang benar-benar penting. Karena kita diciptakan untuk relationship. Saudara sekalian, firman Tuhan udah jelas sekali hari ini. Alkitab menunjukkan kepada kita kalau kita ingin punya relationship yang baik dengan Tuhan, kalau kita ingin relationship yang baik dengan sesama, dengan ciptaannya, kita harus punya Kristus. Kalau saudara ingin anak-anak saudara punya relationship dengan yang baik, mereka perlu Kristus. Cara yang lain tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang tepat. Datanglah kepada Kristus, dialah saudara sekalian di Kolose pasal yang pertama dan yang ke-20, dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Inilah jawaban kita. Inilah yang memperbaiki hubungan kita. Mari kita datang kepada Kristus, kepada Tuhan bersama-sama. Minta agar Dia bekerja dalam hati kita semua. Ya Bapa, kami datang kepadamu. Minta agar Engkau yang bekerja dalam hati kami. Pimpin kami ya Bapa. Agar kami bisa bersandar kepada Kristus, memegang Kristus. Agar kami bisa punya kedamaian, agar hubungan kami bisa diperbaiki.
Agar kami bisa punya harapan yang kokoh. Satu hari Tuhan Yesus akan kembali dan semua hubungan yang retak akan diperbaiki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.